Oke, jadi kita akan mulai aja ya, Lela. Makasih banyak ya udah join ya. Aku mungkin kalau nggak ada Lela, aku nggak lanjut tadinya. Tapi sebenarnya ini sih bisa tetap dilanjutin aja. Aku bisa bikin rekamannya nanti dari teman-teman yang belum bisa join, mungkin bisa melihat dari rekaman itu. Oke, jadi aku izin share screen, kemudian aku buka Witri School ya. Kita belajar lagi lewat Witri School. Oke, Lela, siap. Thank you banget ya. Nah, kita balik lagi ke Python. Nah, sebenarnya aku mau bahas tentang join ya. Tapi kemarin kita masih on progress untuk bikin tabel dulu gitu ya. Baru satu tabel sebenarnya. Dan itu masih dalam tahap seeder. Bukan seeder sih, tapi lebih ke mau diisi dulu ya. Diisi dulu datanya supaya ada apa acuan di mana kita mau nampilin data apa aja gitu. Oke, jadi aku jalanin dulu web servernya seperti biasa. Terus aku ke RDBMS-nya ya, PHP My Admin. Oke, nah kita ke database Edward. Nah, kebetulan di sini aku udah bikin ya, udah bikin dua tabel ya, ada tabel user sama tabel profil. Nah, untuk tabel user itu sendiri udah terisi kecuali ID profilnya. Nah, ID profilnya ini akan kita isi ketika kita udah mengisi yang data yang ada di profil gitu. Nah, mungkin aku mau coba sekalian bikin ya, bikin datanya dulu. Itu mulai dari data profil pertama dulu. Nah, tapi mungkin kita bakal coba melihat dulu dari urutannya itu dari usernya dulu. Nah, dari usernya itu misalkan di sini ada user ID 1 sampai 11 ya. Nah, ini yang 8 kebetulan kemarin kita udah coba hapus. Nah, user ID 1 itu Andi. Nah, anggaplah kita akan mencoba membuat profil dari username yang ada di sini. Nah, caranya kita akan seeder datanya menggunakan MySQL Connector seperti kemarin. Nah, kita analisis dulu. Kita punya apa aja nih? Ada kolom apa aja nih? Di antaranya ada profil ID, foto profile, address, gender, about, hobbies. Oke. Nah, jadi langsung aja aku buka PyCharm-nya dulu. Lalu kemudian kita akan coba menseeder dari PyCharm tersebut ya. Kita akan coba seeder datanya. Oke. Pakai data yang kemarin aja. Nah, ini ya. Jadi kemarin kita udah coba untuk mengupdate isi dari eh, apa tabelnya, data di tabelnya itu ada. Kita ngisi first name, kemudian last name, sama password. Nah, sekarang kita akan coba seeder profil. Nah, cara melakukan seeder profil mungkin aku coba untuk membuat yang baru aja ya, untuk file yang baru ya. Nah, di sini aku bikin file Python baru aja, namanya mungkin apa? Profil ya, profil seeder. Nah, profil underscore seeder seperti ini. Bikin Python filenya. Nah, terus aku coba bikin koneksi aja langsung seperti ini di sini. Oke. Nah, ini untuk string sama random mungkin dibutuhkan ya. Kemudian di sini aku coba select semua data ya. Select semua data sama aku tampung username. Nah, kita coba tampilkan dulu ya data username-nya secara keseluruhan. Ya. Oke, halo, selamat datang Citra. Thank you ya udah join. Oke. Nah, coba aku jalankan ya di sini. Oke, aku udah berhasil nih untuk ngambil semua data username-nya.
Kemudian aku akan coba untuk apa? Looping semuanya ya. Kita looping semua aja. Jadi di sini aku ada for lagi x in username seperti ini. Terus aku print x-nya lagi. Aku run lagi. Oke, kita udah berhasil buat looping semua user. Nah, sekarang aku mau coba analisa dulu. Nah, pertama-tama di sini ada foto profil. Nah, foto profil ini biasanya kalau dalam apa? Kalau di database itu adalah path menuju ini ya, menuju file foto profilnya gitu. Nah, anggaplah untuk nama filenya itu kita bikin yang ini dulu aja ya. Bikin yang apa? Yang random dulu gitu atau mungkin sesuai dengan nama dari usernya aja dulu gitu. Nah, di sini kan kita udah punya Andi, Budi, Cika dan sebagainya. Nah, anggaplah ya kita asumsikan bahwa mereka itu masing-masing udah upload foto profil, kemudian nama nama foto profil mereka ya, nama file foto profil mereka itu adalah nama mereka sendiri dot JPG atau PNG gitu ya. Kita buat seperti itu ya. Atau mungkin biar bervariasi kita coba untuk mengambil last name-nya mereka juga masing-masing dulu ya. Nah, berarti di sini aku ngambil username sama username, first name sama last name ya. Jadi aku ngambil 3 kolom di sini. Nah, otomatis yang ada di sini yang akan aku ambil di sini tidak hanya username saja, melainkan kita bisa ngambil first name sama last name-nya juga. Nah, kita akan coba lihat X-nya dulu di sini. Oke, ini aku komen dulu ya. Berarti aku coba buat print X-nya dulu. Nah, seperti ini aku coba run. Nah, berarti aku berhasil untuk mengambil username, first name, sama last name-nya. Oke. Nah, kita akan coba untuk menampung data-data ini ke dalam ini ya, kita tampung ke dalam sebuah namanya itu dictionary. Nah, jadi kita akan coba buka sebentar ya untuk dictionary, Python dictionary ya, biar aku reminder sedikit secara teori. Nah, jadi dictionary itu adalah salah satu data collection gitu. Nah, cuman di sini dictionary itu spesial karena kita tuh bisa melakukan assign ya, itu ada 2 hal, itu ada key sama value-nya. Nah, key itu ibaratnya itu kayak indeksnya, value itu berarti nilai yang di contain ya, yang dimiliki oleh key-nya gitu. Nah, contohnya ini itu seperti ini. Jadi ditandai dengan kurung curly brackets ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Curly brackets dulu ya. Nah, nanti setelah itu di sini ada key-nya. Key-nya itu ada brand, model, year, kemudian di sini ada value-nya Ford, Mustang sama tahunnya gitu. Nah, ini adalah value-nya. Nah, berhubung di sini ya hasilnya itu ada username, first name sama last name, berarti ketiga nama kolom tersebut bisa kita jadikan sebagai key-nya gitu ya. Sedangkan masing-masing dari value yang ada di sini, nilai yang ada di sini itu adalah value dari masing-masing key-nya gitu. Nah, anggaplah di sini aku eh, bikin namanya itu data user ya. Misalkan penulisannya gimana ya? Misalkan gini ya, pakai ya data aja deh. Ya, namanya data. Nah, kemudian di data itu nanti kita akan masukin ini apa? Dictionary ya. Nah, pertama-tama kita looping dulu. Pada saat proses looping itu kita tampung data usernya itu ke dalam dictionary dulu.
Nah, jadi aku tampung ya di sini user sama dengan kemudian dictionary-nya seperti ini. Nah, data pertama adalah username. Nah, username itu berarti yang indeks pertama, berarti X0 ya. Kemudian untuk yang data kedua ya, yang selanjutnya itu adalah first name ya. Ini. Itu berarti indeks ke-1. Data yang ketiga adalah last name. Ya, berarti itu indeks kedua. Nah, kalau teman-teman penasaran, kita akan coba untuk lihat ininya ya, bentuknya seperti apa. Kita print usernya, terus nanti kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi bentuknya itu dictionary itu seperti itu. Gitu. Nah, jadi lebih ketahuan kan. Jadi username itu apa, username-nya apa, first name-nya apa, last name-nya apa gitu. Jadi lebih rapi gitu ya kalau secara struktur. Nah, kemudian data-data yang kita looping, kita masukkan kembali ke ini, ke list data. Berarti kita bisa melakukan data.append dalam kurung user. Seperti ini. Ya, kita coba hapus dulu ini. Terus aku coba hapus ini ya. Coba print data seperti ini. Kemudian aku coba run lagi. Nah, ini. Jadi isi dari list tersebut adalah dictionary ya. Dictionary yang udah kita buatkan. Gitu. Dictionary-nya ini ada banyak. Gitu. Sesuai dengan panjang datanya. Ada berapa. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan ini ya, data untuk foto profil. Nah, anggaplah untuk data foto profil itu kita punya formatnya itu seperti ini ya. Eh, Formatnya itu gini. Username. Oke, ini pakai pagar ya, sorry. Ini. Username underscore first name underscore last name ya dot jpg gitu. Anggaplah seperti ini. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita itu mau bikin random gitu. Kita nggak mau JPG gitu, maunya PNG atau mungkin acak aja gitu antara JPG PNG gitu, antara dua itu. Nah, gimana caranya? Caranya kita bisa menggunakan random ini ya. Nah, bagaimana? Kita akan coba untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan sebuah angka itu acak gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, asumsikan aku punya format ya, format gambar ya, formatnya itu dalam bentuk list. Nah, listnya itu ada misalkan ada dua, ada JPG sama PNG gitu ya, contohnya. Nah, ini adalah contoh di mana aku membuat data sampel ya. Ini data sampel ceritanya gitu. Data sampelnya itu akan aku coba masukin ke database gitu. Nah, berarti di dalam list format ini itu kan ada dua ini ya, ada dua value di sini. Yang dimana itu indeksnya 0 sama 1. Nah, berarti pada saat kita mengisikan data ke profil, dia akan memilih salah satu dari kedua data ini gitu. Nah, ngambilnya secara acak. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita bisa melakukan eh, namanya itu pakai random ya. Nah, random itu kita bisa pakai Python Math ini. Sebentar ya. Random. Kita coba cari dulu ya. Random. Python random module. Nah, ini dia random module. Ya, jadi ada namanya range, random number between the given range.
Kita akan coba range. Nah, ini contohnya 39, berarti dia akan menampilkan angka ya, akan memilih angka secara acak dari angka 3 sampai 9. Tapi 9 itu sendiri itu tidak termasuk gitu. Kenapa nggak termasuk? Karena indeksnya itu dari 3 sampai 8 gitu. Anggaplah kayak dari 0 sampai 7 gitu. 0 sampai 8 gitu. Kalau misalkan kita mulainya dari 0. Coba kalau misalkan kita mulai dari 0 ya. Nah, berarti ada peluang 1 sama 2 juga keambil gitu. Nah, misalkan nih antara 0 sama 1 berarti range-nya itu 0,2 ya di sini kita isinya. Jadi antara indeks 0 sama indeks 1 yang akan diambil. Oke. Jadi kita akan menggunakan ini gitu. Nah, jadi kita akan coba buatin datanya dulu. Data untuk foto profilnya ya. Jadi dari data yang udah kita kumpulkan dalam bentuk dictionary itu akan kita looping lagi. Nah, kita buatkan aja di sini misalkan ini ya, profil profil picture ya tadi apa sih? Foto profil ya, sorry. Foto profil. Nah, foto profil seperti ini. Aku buatkan dictionary-nya lagi ya, teman-teman. Nah, kemudian aku coba. Sebenarnya kalau misal mau langsung di sini bisa, tapi alangkah baiknya aku buatkan perulangan lagi supaya apa? Supaya aku bisa ngejelasin ke teman-teman sekalian dictionary itu bentuknya seperti apa. Terus apa list of dictionary ya, list of dictionary itu bentuknya seperti apa. Nah, ini namanya list of dictionary. Ya, berarti beberapa dictionary di dalam satu list gitu. Nah, kemudian di sini aku coba lakukan perulangan lagi ya, pakai for x lagi ya, atau for y deh. For y in namanya itu data ya. Nah, kemudian aku coba buatkan foto profilnya dari masing-masing ini ya, dari masing-masing user. Berarti aku bisa append ya, atau kita buatkan dulu ya formatnya. Nah, cara bikin formatnya berarti aku bisa bikin di sini mungkin eh, pot, pot apa pp gitu ya. Nama variabelnya pp itu sama dengan ya, yang pertama itu adalah username ya. Di sini kan formatnya seperti ini ya. Nah, ini aku eh, taruh di sini, di atas ini. Username, first name, last name, .jpg. Berarti yang username itu data y, kemudian di sini dalam kurung, di sini yang pertama username-nya dulu, terus kemudian tambah, di sini ada underscore, ditambah, kemudian first name ya. Di sini first name, terus tambah underscore lagi, tambah yang kedua adalah last name, kemudian tambah lagi, kita buatkan titik, tambah. Nah, kita akan mengambil secara acak untuk format ini antara JPG atau PNG. Berarti kita pakai format dalam kurung indeksnya itu kita pakai yang ini ya, range ya. Random range 0,2. Kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba untuk print dari masing-masing foto profilnya. Print PP seperti ini ya. Kita cek dulu ininya apanya
hasilnya itu seperti apa. Kita akan cek dulu. Oke, kita coba jalankan. Oke, ini gimana? List in this must be integers or slices, not dictionary. Hmm, Y, Y in data. Data Y. Oh iya, sorry, sorry. Berarti gini. For Y in data. Oh ya, berarti ini langsung Y ya, sorry. Bukan data Y ya. Karena aku nggak pakai indeks. Mohon maaf teman-teman. Kalau mau pakai indeks, seharusnya penulisannya nggak seperti itu. Oke, kita coba ya. Cara lagi. Nah, seperti ini. Ini contoh eh, apa data untuk foto profil. Di sini ada Andi ya, username underscore first name underscore last name gitu. Nah, semua punya format yang sama gitu. Nah, kita akan coba untuk mengupdate ini, data ini ke dalam foto profil ini ya. Oke, kita akan coba berarti kita bisa pakai namanya insert into ya. Atau mungkin kita coba ini dulu aja, dapetin semua datanya dulu, baru kita insert. Jadi kita nginsertnya itu nggak satu-satu, ya. Kita insertnya itu ketika kita udah dapetin semua data-data yang ada di sini, gitu. Nah, berarti kita bisa menampung datanya itu nggak terpisah ya, seperti ini. Kita mungkin bisa buatkan apa datanya itu mungkin disatuin sama data ini atau terpisah ya, atau mungkin data terpisah aja ya. Jadi aku buatkan dictionary baru namanya profiles dengan dictionary kosong seperti ini. Oke. Nah, oke, foto profil atau mungkin ini ya bentuknya list ya. Bentuknya list tapi nanti step by step dulu. Jadi kita dapetin foto profilnya dulu. Kemudian nanti kita buatin addressnya, gender, about, sama hobbies. Nah, addressnya ini kita akan coba buatkan mungkin ngambil dari beberapa kota ya. Nah, ngambil dari beberapa kota aja. Mungkin kita buat sampelnya aja. Addressnya mungkin nggak usah yang nama jalan ya, tapi nama kota aja. Addressnya mungkin eh, Jakarta, Jakarta, Yogyakarta, terus kemudian Surabaya, Bandung, Manado, misalkan, terus misal Medan, Padang, ambil dari sini aja address ya. Nah, kemudian gender berarti cuma dua ya, gender, gender itu mungkin L sama P aja ya, laki-laki sama perempuan. Kemudian about mungkin bisa kita buatkan teks lo yang sama aja ya. Kita ngambil lorem ipsum aja ya, teman-teman ya, buat awal-awal lorem ipsum. Nah, di sini kita buatkan aja ya lorem ipsumnya. Nah, misalkan teksnya itu sama aja ya, seperti ini. Nah, ini aku copy aja, copy paste saja. Aku masukin ke sini sebagai about sama dengan. Nah, aku buatkan seperti ini ya. Nah, panjang banget ya. Nggak apa-apa. Kemudian ada sebentar, hobi ya tadi ya. Hobbies. Nah, hobinya ini kita coba buatin ini aja ya. Seperti address ini mungkin.
Nah, kalau misal teman-teman mau request hobinya yang diisi itu apa juga boleh di chat aja atau langsung ngomong ke aku juga bisa ya. Nah, jadi ini sampel di mana aku mau masukin hobi ya. Tapi nanti hobinya mungkin bisa lebih dari satu ya untuk hobinya, hobi dari masing-masing user bisa lebih dari satu, tapi kita coba initiate aja di sini ada hobi apa aja. Misalkan hobinya baca buku, terus ada hobi apa futsal, terus ada hobinya misalkan renang, terus main game tuh ya. Oke, teman-teman jangan lupa presensi ya. Terima kasih sudah dikirimkan sama admin ya untuk linknya. Baca buku, futsal, renang, main game, misalkan hobinya makan gitu ya. Makan, tidur. Kak, mau tanya, Ya, ini ya. presensinya di mana ya? Oh iya, presensinya. Iya. Presensinya ada link yang dikirim itu, bisa dilihat di chat Zoom. Ya, dan Oh, ah, iya, iya, makasih, Kak. oke, sama-sama. Oke, ada yang mau ini lagi mungkin. Nah, ini baca buku, futsal, renang, main game, makan, tidur, terus apa lagi ya? Hmm, hobi 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 masak gitu ya contoh. Nah, ini misalkan hobinya ini aja deh gitu. Nanti kita coba ambil secara random. Oke. Untuk foto profil kita udah buatkan di sini ya. Atau mungkin di sini nah kita bisa pakai update data sih sebenarnya. Kita buatkan oke, berbeda-beda aja kita loopingnya berbeda-beda aja ya. Kalau ini berarti kita untuk dapetin eh, foto profil ya. Foto profil. Nah, seperti ini. Foto profil formatnya ini. Nah, sekarang kita coba buatin data untuk alamat ya, address. Nah, untuk address itu sendiri berarti kita bisa lakukan looping yang sama atau mungkin bisa langsung di sini aja sih. Cuman ya boleh langsung di sini aja ya. Berarti di sini addressnya itu misal aku pakai variabel A ya. Variabel A, kemudian di sini dia ngambil secara acak ya addressnya. Berarti address lagi dalam kurung. Nah, seperti ini. Nah, tapi Kak, iya, mau tanya, itu di aplikasi VS Code kan? yang ini. Iya. Yang ini PyCharm, Danu. Oh, PyCharm. Yang Mm-mm. enggak ini yang ke saya kan punya VS Code Kak ini. Iya. Ini ke dipakai kayak gini bisa nggak kira-kira? Oh, dipakai buat ini. Bisa, bisa banget. Bisa. Biasanya aku pakai VS Code juga. Oh, Mm-mm. Cuman ini aku lagi pakai PyCharm. Kalau mau pakai VS Code juga bisa sih. Nah, ini contoh ya. Aku udah bikin ininya juga sih sebenarnya. Yang buat VS Code. Yang Python ya berarti ya. Nah, ini contohnya ini. Ini untuk yang Python. Nah, ini sama aja. Nanti kita bisa ngetik-ngetik sintaks Python di sini. Itu. Nah, cuman yang perlu kita perhatikan adalah di VS Code ini kan dia itu interpreternya belum di ini ya, belum ada settingan defaultnya seperti yang ada di PyCharm. Nah, contoh kayak ini kita ke setting terus ke Python interpreter. Nah, di sini kan udah ada list modul yang udah keinstall. Nah, kebetulan kalau di VS Code itu biasanya kalau kita ngimpor sesuatu dia nggak apa ya belum ada gitu library-nya modulnya itu belum ada. Jadi caranya kita harus install dulu modulnya. Contoh kayak misal modul apa NumPy.
terus Pandas, Matplotlib itu biasanya belum ada di VS Code. Makanya kita harus pip install dulu gitu. Nah, di sini juga bisa kita setting interpreternya. Nah, nanti nanti coba aku ini ya. Coba aku apa kasih tahu caranya ya, mungkin di next pertemuan ya untuk yang VS Code. Nah, tapi kalau misal Danu mau coba pakai ini juga bisa sama aja. Oke. Nah, ini ya. Jadi aku dapetin addressnya. Addressnya ini mungkin kita biar praktis ya. Biar praktis kita coba pakai lens dari masing-masing ini ya. Dari masing-masing data sampel ya. Misal format. Ini kan lensnya berarti ada dua. Berarti di sini aku tinggal pakai format dot lens aja. Sorry, format dot lens. Len ya, len dalam kurung format. Nah, ini sama aja ya. Kita coba lagi ya. Misal aku print PP-nya lagi. Seharusnya hasilnya sama. Nah, ini hasilnya sama ya. Dia ngambil secara acak ya JPG sama PNG-nya. Oke, berarti berhasil. Nah, sekarang aku aku ambil secara acak address-nya lagi. Berarti di sini pakai len dalam kurung address. Nah, seperti ini. Aku coba jalanin lagi. Sorry, printnya belum ya. Saya coba print dulu, print A. Oke, dia bisa ngambil secara acak ya. Ini untuk data apa? Data address-nya. Terus gendernya. Berarti gender sama. Kita lakukan hal yang sama. Mungkin di sini ditampung di variabel G gitu ya. G terus di sini gender. Langsung di sini kita ganti jadi gender. Sorry. Nah, kita coba print. Kita jalankan, run. Nah, ini P sama L. Setelah gender apa? About. Nah, about-nya kan kebetulan sama semua. Jadi kita nggak perlu looping. Itu langsung aja kita pakai about nanti ya. Buat masukin data ke dalam ini MySQL-nya. Terus hobbies. Hobbies ini dia random juga. Nah, tapi randomnya itu ini ya, apa? Hobinya bisa lebih dari satu gitu. Misal sampai dua, sampai tiga gitu. Ada tiga hobi, tapi nanti ngambilnya acak gitu, ngambil ininya acak, ngambil hobinya acak berdasarkan yang ada di sini gitu. Nah, berarti bagaimana caranya kalau misalkan jumlah dari hobinya itu juga kita bikin acak gitu. Masing-masing orang itu eh, ya ada yang satu, ada yang tiga, ada yang dua, ada yang empat, ada yang lima gitu. Nah, kita bikin acak juga ya. Berarti gimana caranya? Pertama-tama kita acak dulu eh, apanya panjangnya. Nah, di sini ya, misal kita pakai cara manual dulu. Berarti ini panjangnya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berarti ada tujuh kan? Ada tujuh hobi. Nah, berarti untuk hobi itu sendiri, misalkan eh, kita tentukan dulu di satu orang itu, karena ini proses perulangan ya, berarti ini anggaplah per orangnya gitu. Berarti di satu orang itu punya berapa hobi dulu. Nah, berarti kan aku harus tentuin pakai random lagi gitu. Randomnya itu berarti dari eh, apa? Dari satu ya. Berarti dari satu sampai tujuh ya. Tuh, oke. Berarti apa? Jumlah hobi gitu ya. Jumlah hobi yang aku ketik seperti ini nggak apa-apa ya. Nah, jumlah hobi itu sama dengan angka random dari satu sampai 8. Nah, kenapa 8? Karena Halo Kak, ya, sorry. eh mohon maaf sebenarnya itu motong ngomongan ya, mohon maaf. Iya, Eh gimana?
sekedar saran kalau Hmm? semisal nerangin itu dikasih metodenya kayak apa ya? Begini Hmm? loh, yang di VS Code kalau di VS Code diketik seperti ini kan kadang katanya fiturnya beda. Hmm? Nah, itu kalau di VS Code kayak gimana? Nah, apa ada kesamaan antara ini sama di web ini sama di VS Code atau gimana? Eh Oh, dari saran aja Kak. oh Soalnya iya. seperti Heeh. nggak paham gitu. Nggak paham apa? Ya ini caranya kayak gini gini gini. Ntar di VS Code sama atau enggak kayak gimana kan? Eh nggak tahu gitu. Oh iya, gini. Apa ya? Kebetulan kan aku lagi pakai ini. Apalagi pakai PyCharm. Nah, kalau misalkan mau cobain yang kayak gini juga, Danu ada install PyCharm juga nggak di situ? Enggak. Nggak, pakainya VS Code. Iya, pakainya Oh, VS Code. oh iya, mau pakai VS Code aja mungkin. Kalau gitu requestnya, biar sama ya. Ya, ya Kak, ya biar ilmunya masuk gitu. Mohon maaf. Oh gitu. Oke deh, kita coba pakai VS Code ya. Sebentar. Berarti ya kita buatin sama aja ya profil feeder. Kita coba konekin dulu di sini. Stringnya udah ada, randomnya kita coba. Kita coba jalankan di sini ya. Berarti C direktorinya dulu, terus CD 5DFC, terus PY profil PY. Nah ini no modul name MySQL. Berarti kita coba pip install dulu ya. Pip install MySQL. Oke, MySQL connector ya. Sebentar. Soalnya agak susah kalau pakai ini. Oh, dia ininya manual ya. Masukinnya manual. Langsung di sini pakai connection table. SQL tools extension harus pakai extension ya, nggak ada interpreternya. VS Code, Python interpreter, pakai IntelliSense bisa sih harus. Using Control Shift P ya, Control Shift P, interpreter, read environment. Oke,
Terus selector writernya writer. Oke, aku pakai di sini aja. Interpreter page-nya ngambil dari sini. Nah, kita coba dulu ya. Lagi install ininya dulu apa eh, page-nya. Creating environment. Terus aku jalanin itu. Oh, ini kalau yang pakai Koda. Iya, kalau misalkan pakai VS Code kita harus setting interpreternya dulu apa Danu. Nah, tapi apa kemarin-kemarin aku ini apa ya pakainya laptop sih. Kalau yang ini kebetulan aku lagi pakai komputer. Jadi untuk interpreternya itu aku belum install kalau yang VS Code yang ada di sini. Aku pakainya PyCharm by the way. Soalnya PyCharm itu dia udah langsung integrate sama Python modul karena kan PyCharm itu dari Python juga ya. Oh, Hmm, mau tanya Kak, downloadnya ya, PyChart gimana ya? PyCharm. PyChart, PyChart ya. di googling aja. PyChart. Gini, Itu langsung download gratis gitu Kak, atau ada pembayarnya? dia tergantung open source apa enggak. Kalau open source ya biasanya langsung gratis. Tapi ini Python library. Jadi kamu tinggal bisa nginstall langsung pakai pip aja. Pakai apa? Pakai pip. Pip. Udah pernah ini, pernah tahu pip. Belum pernah. Ini by the way aku apa ya, kebetulan gini sih konsep 5 days free class yang aku sampaikan itu. Jadi sebenarnya aku sempet ajarinya itu dari nol. Nah, tapi di minggu-minggu sebelumnya, kalau kalau yang minggu ini kebetulan aku nyampe di MySQL. Nah, kalau yang PIP ini aku udah sempet ini jelasin di minggu-minggu pertama dulu. Udah lama banget. Nah, jadi bisa lihat rekaman dari situ sebenarnya. Oh, ada Nah, rekamannya nggak Kak? di ini ada di apa website ada di YouTube Edward Danu. Jadi bisa lihat di situ aja. Oh iya Kak, ya Kak. Mm-mm, bisa lihat Atau di situ. gini Kak, biar ilmunya masuk tuh orang yang udah bukan sekedar absen di sini tuh mereka yang lihat ini suruh presentasi aja gimana? Cuma nyaranin aja sih. Presentasi. Ya di itu presentasikan hasil yang kakak ajar atau gimana. Takutnya kan ada nggak nggak pahaman mereka terkait materi yang kakak sampaikan. Oh gitu. Oh gini sih, apa ya? Setiap minggu itu orangnya bisa beda-beda dan masalahnya. Terus iya, Oh, terus juga tidak apa ya? Aku tuh nggak kayak ngasih ngasih PR ke mereka. Terus besok juga itu belum tentu mereka datang gitu. Jadi ini kayak mereka itu dapat ilmu dari orang yang presentasi gitu. Tapi mereka nggak kayak dituntut harus harus ngomong ya besok itu enggak gitu. Nggak seperti itu. Kalau seperti itu ya nanti takutnya malah nggak nyaman. Orang yang nggak mau gimana? oh, nggak kan cuma saran aja kak. Siapa tahu kan ada materi seperti itu. Biar nggak sia-sia gitu loh kak bahasanya. Iya, iya. Ini apa ya? Beda-beda sih tiap orang ada yang join gitu kayak eh, apa sekedar cuman pengen meluangkan waktu lihat orang ngejelasin gitu. Ada juga yang ambis gitu, ambis mereka itu pengen belajar terus sampai nanya-nanya gitu. Ada juga yang malu-malu nanya-nanyanya gitu. Nah, orang-orangnya beda-beda di sini. Jadi aku nggak tahu mau pakai metode yang mana. Kalau misalkan aku tanya-tanya langsung gitu juga kadang-kadang mereka kayak cuman diem gitu. Kalau diem kan aku nggak bisa maksain juga gitu. Jadi jadi ibaratnya tuh kayak ya udah aku presentasi aja nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan gitu. Sebatas itu sih gitu. Kalau 5 days free class seperti itu. Dan
Oh, baik Kak. Boleh diteruskan. Ya, oke. Oke, jadi aku lanjutkan ya, sebentar ya. Oh, udah jam 9 ya, nggak kerasa. Aku belum selesai. Ya udah, ini sorry ya, aku nggak lanjutin ini dulu, soalnya lumayan apa ya, makan waktu. Danu, maaf ya. Mungkin Oh besok, ya Kak. besok aku ajarin deh. Danu kalau emang mau besok join terus remind aku untuk kita lakukan ini apa coding pakai VS Code di Python ya. Soalnya aku udah ini, aku udah ngukur kayaknya waktunya nggak cukup jadinya aku pakai PyCharm aja karena udah terlanjur aku bikin di sini. Maaf ya. Oh ya Kak Sorry ya, sorry nggak sorry. apa-apa. Uh, uh, Atau uh. gini Kak, besok aku ini mau download Python juga. Oh mau download apa? PyCharm. PyChart. PyChart. Ya, mau download juga. Cuman kalau yang apa nggak berbayar aja sih. Ada nggak? Mm-mm. Kenapa? Yang berbayar, Yang nggak berbayar. yang nggak berbayar. Coba aja dibaca di sini di dokumentasinya. Kalau misalkan apa open source berarti nggak berbayar. Kalau nggak open source berarti berbayar. Coba aja dibaca di sini dokumentasinya di pie chart. Setauku nggak berbayar ini Oh, open source sih. Jadi bisa langsung dipakai. itu ada Iya, aplikasinya atau kita dari apa apply dari websitenya Kak? dari websitenya kita download pakai pip. Namanya pip, pip install, pip install PyChart gitu. Biasanya gitu. Nah ini dibuka aja nih di GitHub-nya biasanya ada dokumentasinya. Package. Nah, nanti dijelasin di sini gimana cara nginstall-nginstalnya. Coba aja di PyCharm ini dicek ya di bagian interpreternya, di settings. Nah, terus dicari di sini. Namanya PyChart. Nah, ini ada Python Chart Generator. Ini kalau aku pakai PyCharm, aku tinggal install aja, diklik install, terus nanti aku tinggal impor. Nah, ini masih error ya. Coba detailnya, aku coba cek. Version that satisfies requirement PyChart pip available. Oh iya, ini harus diupdate pipnya. Jadi yang versi 24. Yang punyaku kayaknya masih versi lawas ya. Aku coba cek ya. Nah, ini masih 2231. Nah, sedangkan di pie chart itu dia available-nya di pip yang versi 24. Makanya harus diupdate dulu pipnya gitu. Cara update-nya gimana Kak? Cara ngupdate-nya berarti kita coba pip ya. Nah, ini 24.0. Aku coba install package yang terbaru. Terus aku coba jalanin ulang CMD-nya. Dia kayaknya masih version masih 2231. Coba aku update ya. Ini pip install upgrade pip. Ada tugas yang pakai ini, pakai pie chart Danu. Ada tugas atau gimana? Eh, iya sih, Tugasnya suruh itu tugasnya coding. apa? Ya itu tentang Python gitu Kak. Kan saya belum paham keseluruhannya.
Mm-mm. Nah, kalau kakak nyaranin pakai PyChart yang apa Python cheat generator itu kan sebetulnya kan lebih kayak menambah wawasan tentang Python juga gitu. Iya, tapi kenapa harus pie chart gitu? Nggak, maksudnya sorry ya, aku nanya kenapa pie chart Iya, gitu? Apakah ada tugas atau kenapa nggak modul yang lain gitu? Nampai, Pandas. nggak kan nyesuaiin kakak juga. Kakak juga di sini kan pakai PyChart. Jadi kalau Ah, biar ilmunya masuk itu kan harus sama sama gurunya gitu. gini, bukan pie chart yang aku sebut, tapi pie charm. Nah Oh, ini ya, PyCharm. iya pie charm. Nah ini, Oh, nah itu dengarnya aku PyChart tadi. pie charm. Nah pie charm tuh ini Download. nih. Ntar aku buka ya, help about. Nah ini nih pie charm Oh, 2022. PyCharm. Yes. Ini tuh Downloadnya di mana, Kak? ini text editor. Text editor untuk Python. Downloadnya itu nanti ada di officialnya. Tapi kalau mau download itu memang ada yang berbayar. Nah, yang berbayar itu, nah ini nanti coba ke bagian download ya, sini ya. Nah, ini kan ada yang profesional. Nah, yang ini 30 day trial. Kalau yang ini tuh berbayar. Nah, pilihnya itu yang ini, Community Edition. Nah, Community Hmm. Edition ini dia open source. Nah, ini tinggal diklik download. Nah, nanti dia langsung ngedownload, langsung diinstal aja. Gitu, seperti biasa. Installnya gimana, Kak? Gak tahu ya. Installnya, Iya, iya. in, installnya nanti tinggal diklik save aja. Ya udah nanti kan ada ini ya, apa ekstensinya. Pakai Windows atau pakai Linux? Pakai Windows. Oh iya, kalau pakai Windows ya udah tinggal dipilih aja. Apa tinggal di next next aja kok itu. Nggak banyak. Oh, Mm. oke, 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 Kak. Iya itu maksudku ya. Nah itu untung aku luruskan ya, pie charm ya, bukan pie chart. Oh, iya. Ya, Oke. mohon maaf sekali lagi. Iya. Nah ini ya, aku lanjutkan ya pakai pie charm. Terus di sini ada jumlah hobi. Jumlah hobinya pun ini nanti di apa? Dicari ya dengan jumlah yang random, dengan angka yang random juga gitu. Pilihnya panjangnya. Nah, kemudian di sini ada apa lagi ya? Ya, udah sih itu aja ya. Berarti kita coba print jumlah hobinya dulu dari masing-masing. Nah, ini angkanya acak ya ngambilnya. 62145 2154. Oke, sebentar. Berarti 012345 6 ya, ada 6 berarti sampai 7. Berarti nanti kurang satu. Kurang satu. 1 sampai 8. Iya, benar. Berarti kurang 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 satu nanti. Oke. Nah, kemudian kita akan coba untuk bikin jumlah hobinya itu secara acak juga. Kalau misalkan di sini untuk user pertama itu berarti kan jumlah hobinya 6. Nah, jumlah hobinya 6 itu dia berarti kita akan mengambil secara acak juga apa ya, data-data yang ada di sini gitu. Data-data yang ada di sini supaya tidak sama. Itu ya. Berarti kita coba dulu, kita coba ke for dulu ya. For di Python tuh di sini. Nah, kalau misalkan kita mau pakai range itu bisa ya seperti ini. Jadi apa di looping berdasarkan range-nya. Ini berarti dari 2 sampai 6 ya yang di looping.
seperti ini. Oke, kita bisa pakai enumerate juga. Nah, enumerate itu bentar, ada nggak ya di sini? Kayaknya nggak ada deh. Aku coba searching ya. Enumerate. Ah, zoom gitu. Apa nih? Enumerate ya. Apa nih? Kita pakai perulangan enumerate. For enumerate item. Nah, ini kalau mana ya yang enumerate ya? Enumerate. Nah, ini count value in enumerate values. Berarti kita bisa pakai sintaks ini ya. Coba di sini. Oke. Berarti pertama-tama hobi ini akan kita coba looping dulu ya. Berarti di sini hobbies. Hobbies count value. Kita coba print dulu value-nya. Ini udah jam 9.16 ya. Nah, ini ya, kita udah berhasil nge-looping. Nah, tapi kita akan coba looping secara acak. Cuma guys, ini udah jam 9.16. Jadi mungkin aku akan melanjutkan di esok hari ya. Tadi sempat ada ini juga ya, request dari Danu. Mungkin pakai VS Code aja ya besok. Sorry banget guys. Jadi mungkin kita lanjutkannya besok lagi. Untuk malam hari ini paling sampai situ dulu. Nah, tapi intinya kita akan mencoba malam ini untuk mengisikan data ini itu secara pakai data faker dulu. Tapi data fakernya itu dari yang kita bikin sendiri gitu. Nah, cara-caranya itu aku udah ini apa? Aku udah sempet sampaikan juga ya. Kita bisa pakai looping dari data yang udah kita initiate di sini, mulai dari format gambar, alamat, gender dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman ya mungkin bisa dapat gambaran ya. Kalau misalkan belum, mungkin di next step, next pertemuan kita akan membahas itu lebih lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan ragu, bisa lewat chat, bisa juga langsung kayak Danu tadi, itu nggak apa-apa. Oke. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum aku closing. Dari Citra, Danu, Lela. Sorry ya, kemalaman ya. Kalau nggak ada ya udah, kalau gitu aku akhiri aja untuk sesi 5 days free class pada malam hari ini. Ya, terima kasih banyak buat Lela, Citra sama Danu karena sudah hadir nemenin aku. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Thank you. Thank you guys. Thank you, thank you.